Kloter kedua nanti ya. Saya jawab secara umum. Dulu soal musik, kamu lihat Instagramnya Gus Miftah. Jalaluddin El Rumi ditanya, musik apakah yang diharamkan dalam Islam? Apa jawaban Jalaluddin El Rumi? Ketika suara sendok bertemu dengan suara piring dimainkan oleh orang kaya, didengar oleh orang miskin dan kelaparan, itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Wow. Makanya kamu follow IG gua. Namanya apa, Siti ya? Oh, Siti yang listrik. Tinggi kamu soalnya. Kalau ini tiang jaler, kamu tiang listrik. Apa bedanya tiang listrik karo tiang jaler? Bedanya tipis. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi, gitu lah kira. Kemudian saya jawab dari yang terakhir-terakhir yang masih ingat. Kamu tadi soal yang kamu asidak al kufar tadi ya, bukan yang ini yang asidak al kufar ruhamau bainahum. Kalau kamu yang tadi soal apa? Valentine. Saya orang yang tidak pernah merayakan Valentine. Coba kamu buka sejarah Valentine itu apa. Tapi kalau hanya sekedar Valentine, saya pikir hari kasih sayang kita itu tidak hanya tanggal 14, tapi sepanjang tahun. Kau ayane duwe bojo wis tuwa-tuwa, mara ning kamare bojone nganggo kembang pink. Ora pantes. Assalamualaikum mamah. Alah. Mamah kok tungkae meletek-meletek yo ora pantes. Jadi kalau kemudian Valentine itu dianggap sebagai ritual yang harus, itu jelas tidak baik. Tapi kalau hanya sekedar diambil, kasih sayang, ya tentunya dengan kasih sayang yang tepat. Ora usah karo pacar. Ingat, laki-laki yang chatting dengan kamu menggunakan WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namamu di dalam doa. Codot. Ngono nduk dijogo. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Gitu enggak ya? Ini tadi soal musik sudah. Soal ini ruhamau bainahum, asyidda al kufar ruhamau bainahum. Soal ketuhanan kita keras. Lakum dinukum waliyadin. Maka itu tadi, nggak usah kita ngomentari cara peribadatan orang yang beragama lain. Anda mau nyembah salib, mau apa, itu urusan mereka. Kita nggak punya hak untuk komentari, itu wilayah kamar mereka. Keras kita di situ, bukan kemudian kerasnya dalam hati yang lain, kita bunuh, enggak ada keadaan seperti itu. Maka itulah kenapa kemudian Nahdlatul Ulama secara konstitusi dan undang-undang merubah, bukan Al-Quran ya. Kan ada orang bilang, ini orang NU goblok, kafir diganti non muslim. Berarti orang NU mau mengganti surat Al-Kafirun menjadi surat non-muslimun. Sing goblok iki kowe tak kandhani. Itu hanya istilah di dalam berkonstitusi. Bahwa ketika saya ketemu dengan Aldo, dengan Nahor, saya tidak mengatakan mereka kafir, tetapi saudara sebangsa saya yang non-muslim. Kalau soal keyakinan nggak bisa dirubah-rubah. Tapi di wilayah itu, di wilayah bernegara, kita harus sayang dengan siapapun. Karena itu adalah amanah undang-undang. Kalau soal keras, soal ketuhanan. Artinya apa? Saya meyakini yang saya yakini seperti ini. Saya nggak urusan dengan keyakinan orang lain. Kan begitu. Maka kalau membaca satu ayat tentunya harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Kita lihat juga asbabun nuzulnya. Apa alasan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Singkat karena banyak. Kamu yang cilik soal apa? Soal didaftarkan. Saya termasuk yang tidak setuju. Dulu ada usulan sertifikasi ustadz. Ya Allah, saya setuju kalau ustadz itu disertifikasi asalkan sertifikatnya bisa untuk ngutang di bank. Kan lumayan. Ayo, kan guru-guru lumayan itu. Kowe arep utang, jaminannya apa? Sertifikasi ulama. Saya hari ini yang paling keras ya Pak ya, mohon maaf, yang mengkritik Menteri Agama. Jujur, dari semua kebijakan menteri yang paling sering saya kritik adalah Menteri Agama. Awal-awal menjabat sebagai Menteri Agama, cadar, cingkrang, jenggot dicurigai sebagai ciri-ciri radikal, ya kan? Waktu itu saya mendapatkan undangan dari ILC TV1 untuk hadir sebagai narasumber tentang radikalisme. Saya bilang, saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang itu diidentikan dengan radikalis. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Menurut saya, radikal itu pikiran, gagasan, wawasan, bukan penampilan.
Teman saya banyak yang RCTI, tapi cinta dengan Indonesia. Apa itu RCTI? Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Kawan saya banyak yang bercadar, tapi cinta dengan Pancasila. Ini yang belum tentu terpapar radikal, dicurigai Pak. ISIS yang jelas melawan negara, malah akan dikembalikan ke Indonesia. Yang mengatakan negara kita ini tauhid, paspor dibakar, tidak mengakui Indonesia, malah mau dikembalikan ke Indonesia. Coba Anda bandingkan, kawan-kawan kita WNI yang ada di Wuhan, Cina, pulang ke Indonesia, nggak bisa langsung masuk Pak, harus diamankan di safe house, di karantina. Kalau mantan-mantan kombatan ISIS itu kembali ke Indonesia, apa yang mau dilakukan? Berkaitan dengan cuci otak mereka. Maka saya menolak. Apalagi malah diiming-iming mau dikasih pekerjaan. Neng Kudus ki sing nganggur rokeh tak kandani. Betul. Jangan sampai kemudian orang berpikiran kalau saya pengen kerja di BUMN gampang. Jadi teroris dulu kemudian dapat pengampunan kerja di BUMN. Ini menurut saya tidak produktif itu Menteri Agama. Begitu. Soal itu Nduk ya. Kamu tadi soal cara-cara menghindari paham-paham radikal. Menurut saya ini kritik untuk negara. Pak Asekda sampaikan kepada pemerintah. Dulu anak masuk sekolah itu diajari apa Pak? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB. Masuk diajari PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Masuk diajari apa? Lagu-lagu kebangsaan. Sekarang sudah tidak kenal dengan lagu-lagu kebangsaan, kenalnya dengan lagu-lagu ambyar. Pamer bojo, cidro, mundur alon-alon, kecantol cawet, ya Allah. Ini juga kritik untuk negara. Karena apa? Pemerintah itu terlalu fokus Pak terhadap mata pelajaran yang diuankan. Betul? Maka sudah tidak ada lagi seperti itu. Sudah tidak lagi kenal dengan pahlawan-pahlawan nasional. Yang dikenal siapa? Bukan lagi Cut Mutia tapi Cut Keke. Bukan lagi Patimura tapi Nela Karisma. Idolanya itu. Dulu guru saya wajib siswa didik masang gambar pahlawan di rumahnya masing-masing. Ini harus kita lakukan. Sementara lagu-lagu yang tidak penting itu justru diajarkan ke anak-anak. Coba, po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Walang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Kok cangkemnya celutak po gitu loh. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak salah Pak. Sing ngawan mangan sego bengi ngombe susu kuwi anaknya apa bapak nih? Bapak nih. Lu nalar-nalar saja toh bro itu loh. Jadi pemerintah minta kepada rakyat untuk membentengi diri dari radikalis, tapi ternyata apa? Pemerintah juga nggak sumbut. Dulu masuk sekolah ada apa Pak? Penataran P4. Sekarang sudah tidak ada, adanya cuma P3K, pitek itu picek kabeh. Udah nggak ada lagi. Maka saya sepakat sama kamu, nggak ada Islam itu radikal. Dan radikal itu tidak bersumber dari pengajian. Itu ngawur Menteri Agama bagi saya. Yang ada itu ada orang, oknum orang Islam yang berbuat radikal. Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu Dok ya. Kamu tadi soal apa? Seorang wanita jadi pemimpin boleh. Amanah belajar. Pengen kamu amanah, namamu diganti Amanah. Terus kamu latihan kalau soal yang pertama soal apa? Cara menjaga kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pengen memori bapak-bapak ke masa dulu ya. Pak, masih ingat nggak kalau kita bikin rumah di bandarnya atau di bubungnya itu biasanya dikasih apa Pak? Merah putih. Saya tanya sejarah ini kepada guru-guru saya termasuk Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ternyata sejarahnya ini Pak, kenapa di bandar dikasih merah putih? Dulu orang-orang kita itu masang merah putih di depan rumah. Tapi datangi Belanda Pak, kamu kalau nggak dicopot saya bunuh. Maka kemudian apa? Dipindah ke bandar Pak. Zaman dulu kan belum ada internet, belum ada plafon. Setiap kali di ruang tamu mengajarkan kepada anak-anaknya, nah itu loh merah putih. Kita mau tidur, lihat merah putih. Bapak mau ketemu sama ibu, lihat merah putih. Semangatnya 45 Pak. Wah. Caranya seperti itu. Makanya kalau Anda lihat YouTube saya, setiap kali saya pengajian, saya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kenapa? Karena saya pernah di teks akun Instagram Pak, hati-hati lagu musyrik. Apa kuwi? Padamu Negeri. Kenapa Padamu Negeri lagu musyrik? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya pemerkosaan ayat.
Ingat, man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an menggunakan akalnya sendiri, siap-siap mengambil tempat duduknya dari api neraka. Ini ngawur. Padamu negeri katanya musyrik. Ya Allah. Kalau kita nyanyi nggak diiringi itu namanya lagu tanpa musik, bukan musyrik. Itu ada musik di situ ya? Bisa nggak ngiringi saya sholawatan? Bisa nggak? Oh, desa ora iso. Iso apa ora? Lagu Kami Cinta Tanah Air Indonesia, bisa nggak? Wah, amplopnya jelas mesti ini. Maka salah satu saya tadi adalah carilah guru yang benar, Nduk. Kemarin di Solo dengan Pak Ganjar saya mengeluarkan bahasa yang cukup berani. Bahasa saya apa, Mas? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada mereka yang salah milih pengajian. Saya ulangi, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pergaulan. Sekian banyak PSK yang tobat gara-gara pengajian saya, wasilahnya. Sekian banyak anak-anak dunia malam, PK, PLLC, pemandu karaoke, yang kemudian keluar dari dunia hitam, kemudian apa? Masuk menjadi orang baik-baik. Tetapi kalau orang yang sudah salah milih pengajian, wangele ra umum dikandani. Apa-apa disalahke. Kabeh wong dikafirke, seolah-olah surga diuntal dhewe tak kandani. Bisa enggak kita bernyanyi hari ini? Apa nganu sing gampang, ditinggal Rabi versi sholawat. Iya, kowe menengo. Kok rupamu menyedihkan toh. Yuk sholawatan yuk. Sholli wa sallim daiman ala ma tang tuk sholli wa sallim daiman ala biman qad wahada wal ali wal ashab dijawab. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Malah kayak ledek munyuk ya, entak entuk. Ya lanjut sini. Yang kedua, silakan Pak. Salah Urut cepat. ya, urut langsung. Urut. Mik. Dari yang wajahnya menyedihkan. Mas Faisal. Ya, duduk gak apa-apa, santai aja. Ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faisal Nurseha dari SMA Hatubae. Iki omongnya alon-alon, ngomong kaya kemu. Sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya, Ya, saya izinkan. bagaimana cara kita untuk mengamalkan ideologi Pancasila dan Al-Quran agar dapat bisa berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, saya langsung jawab ya. Kemarin di detik.com sempat rame toh, Pak Dokter. Apa ketua BPIP yang itu dipotong atau sengaja saya nggak paham. Musuh utama Pancasila adalah agama. Tapi ternyata setelah kemudian kita telusuri, yang dimaksud narasinya tidak seperti itu. Jadi narasinya adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama padahal dia minoritas, menggunakan agama untuk melawan Pancasila. Saya mengatakan begini, ulama-ulama terdahulu itu setuju dengan Pancasila. Contohnya siapa? Salah satu pembuat Pancasila itu siapa? Wahid Hasim, anaknya Mbah Hasim As'ari, bapaknya Gus Dur.
Dia setuju kok dengan Pancasila, bahkan pernah diutus oleh Presiden Soekarno dan panitia Pancasila untuk menghadap kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Apakah Pancasila ini cocok untuk Indonesia? Dan beliau mengatakan ini sesuai dengan amalan-amalan ajaran-ajaran agama. Jadi saya pikir begini, ketika kamu menjadi orang Islam yang baik, berarti Anda menjadi warga negara yang baik. Ngono soal santai wae. Kowe mikir negara nganti botak kaya ngono. Lanjut. Berikutnya, ayo, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, Mista, saya Kok Gus lho, Gus. Ajar lho kowe. gugup, Mis. Santai, pelan-pelan ayo, silakan. Pelan aja. Kamu grogi ya. Karena di hadapan Gus Mista, Nela. izin bertanya. Ya. Guru kan digugul dan ditiru. Apa? Guru kan digugul dan ditiru. Guru digugulan ditiru. Kowe ora iso ngomong R mesti. Iya. Lalu bagaimana jika guru menyisipi paham-paham radikal dan paham teroris di pelajaran? Apakah kita harus menerimanya? Al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Tapi yang perlu diingat, salah milih guru, gurune mbahne setan. Jadi guru tempat pengajian juga harus dipilih, jangan ngawur. Maka saya sering mengkritik kalau orang ngaji hanya mendengarkan radio. Kadang-kadang gak jelas gurunya sopo ning radio didelok. Lah kowe ngajine mung karo radio le. Radio iki ana swara tanpa wujud. Sing ana swarane ora ana wujude jenenge entut. Mila aku gawe lagu judule entut. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ra ana wujude ento jenenge sing jenenge entut ki ndadekke fitnah. Sing entut sapa? Sing mambu sapa? Mila golek guru sing jelas. Lah gurune entut mondoke nang ndi? Ora mungkin ning ngene Mbah Arwani. Kuwi mondoke mesti ning Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah wirwana. Kalau kamu nonton YouTube, tontonlah fikih dakwah. Tapi kalau tanya fikul ahkam yang berkaitan dengan hukum, jangan tanya Google, jangan tanya YouTube. Tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Langsung tanya kepada kiai. Kalau kaitannya dengan fikih hukum. Tapi kalau fikih dakwah, kaya pengajian Gus Miftah, itu nonton YouTube gak ada masalah. Lah kowe nonton YouTube sing mau nonton Miyabi tok. Belakangnya. Silakan, yang ketiga. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mas siapa namanya? Mas Domi. Domi. Iya. Ya. Izin bertanya. Ya. Saya kan di sini sebagai siswa pendatang ya di sini. Dan saya mau bertanya, apa saran dari Anda supaya kami siswa Papua yang ada di sini bisa menjalani studi dengan baik dan bisa bersatu dengan saudara-saudara yang ada di sini. Ya. Terima kasih. Luar biasa ini. Anda pernah ingat satu peribahasa di mana bumi dibijak, langit dijunjung. Saya pikir kearifan lokal, the local wisdom itu Pak ya, itu dimanapun tempatnya ketika digunakan saya pikir nggak ada masalah. Justru kamu beruntung bro, dari sekian banyak orang-orang Papua kamu bisa ke Kudus. Dan yang jelas Kudus ceweknya wow. Wow. Prinsipnya itu saja mas, di mana bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Saya pikir banyak orang yang kemudian ada konflik itu gara-gara apa? Tidak bisa mengamalkan peribahasa ini. Kamu bisa belajar dari banyak budaya di sini. Contoh, kamu tahu nggak? Orang Kudus sampai hari ini tidak berani menyembelih sapi, karena itu merupakan kearifan lokal yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kamu tanya sama mereka, kenapa? Di sini makannya apa? Kerbau, bukan sapi. Boleh makan sapi, tapi jarang orang Kudus yang berani motong sapi. Kamu pelajari, mumpung kamu ada di Kudus. Sejarahnya Kanjeng Sunan Kudus, sederhananya Sunan Muria. Kalau Muria itu ke sana, rata-rata orangnya alim-alim. Karena Muria itu rata-rata santri. Kalau Kudus ke barat, itu rata-rata pengusaha. Karena berangkat dari Kanjeng Sunan Kudus. Dan kalau dari Dandim, jadi Kapolres, Bupati, Gubernur itu biasanya nggak mau ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Betul? Ngerti aku. Aku ngerti masalahnya. Kira Pak Dandim. Ziarah copot. Nah, biasanya ziarahnya ke
Kemurya. Jadi karakter orang Kudus sendiri Mas Jomi, itu yang barat sama yang timur itu beda. Maka dulu muridnya Kanjeng Sunan Kudus itu rata-rata wong sugih, pengusaha. Tapi lah golek wong alim neng Murya, daerah wetan. Ini ngalim. Salah satu murid Sunan Murya itu siapa? Kalau nggak salah si Saridin itu. Wong ngalim. Jadi kamu belajari budaya-budaya itu yang kemudian bisa kamu adopsi dan nilai-nilai itu kamu bisa sampaikan di Papua. Kamu tempatnya mana Papuanya? Merauke. Oh Merauke. Begitu ya Mas Domi ya. Lanjut. Silakan. Bapak. Tukang foto. Bapak, monggo Pak. Sepuh. Mic-nya disilakan. Ya karena yang tanya sudah tua, selesai saja ya. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya guru agama yang ditugaskan Kementerian Agama yang mengajar atau DPK di SMA Negeri 1 Jepara. Mas ada informasi terbaru, dibutuhkan guru privat agama untuk Menteri Agama. Mau? Tergantung kakan wilnya. Saya sangat setuju dengan moderasi Islam dan saya juga ingin mengembalikan pesannya Ibu Kartini. Memang agama bisa menghindarkan kita dari dosa, tapi tidak sedikit orang yang melakukan dosa dengan berdalih agama. Itu pesan Kartini. Gus, saya mau tanya, sebagai guru PAI, saya itu prihatin. Yang namanya hak pendidikan agama di setiap sekolah itu kan hak anak, setiap individual. Dan itu sudah dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 bab 2, di mana setiap siswa yang bernaung di sekolah, yang mengikuti pelajaran di sekolah tertentu harus diberikan pelajaran pendidikan agamanya masing-masing. Tetapi faktanya di lapangan, SMA, SMK yang berafiliasi atau organisasi tertentu, bukan negeri ya, yang menyelenggarakan pendidikan itu tidak memfasilitasi pendidikan agama anak-anak tersebut. Hanya satu di Provinsi Jawa Tengah yang bisa mengeluarkan perda. Salut untuk Kabupaten Rembang. Salut untuk Kabupaten Rembang. Untuk lainnya 34 kabupaten kota Madya belum termasuk Jepara. Saya sudah maju juga belum berhasil. Oleh karena itu bagaimana pandangan Gus Miftah kalau ada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memberikan fasilitas pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing, Gus? Terima kasih. Saya tidak akan ngasih pandangan, tapi saya akan langsung ngomong dengan Pak Gubernur. Selesai. Terima kasih, Gus. Di tingkat MGMP Jawa Tengah kami sudah bicara. Itu berkaitan dengan kebijakan. Betul Pak Asek ya? Begitu bukan pandangan. Itu harus ada solusi konkret dari pemerintah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Sumilan dari Rembang. Pak Samilan. Sumilan. Oh Sumilan. Dulu ini saya satu-satunya penanya yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Soalnya rambutnya putih kabeh. Terima kasih. Pripun Pak Sumilan? Ya, dulu saya di pesantren di Yogyakarta, Gus. Seandainya saya di mana Pak? Di Melangi Nogotirto. Oh, Melangi nderek sinten Pak Kiai sinten? Pak Kiai Sujai ingkang nembe kapundhut nggih. Almarhumlah, husnul khotimah insyaallah. Amin. Kami dari MA Wali Songo Kaliori. Ketika saya melihat tulisan dalam background itu penguatan NKRI bagi kepala sekolah guru Rohis SMK SMA Madrasah Aliyah. Namun ketika kita melihat dengan kebersamaan SMK, MA dan Madrasah Aliyah, ini kita ingat bahwa rasa cinta pemerintah terhadap lembaga-lembaga di madrasah ini kalau kita lihat mulai dari bangunan kemudian yang lainnya, ini madrasah ini masih kurang, Gus. Sehingga dulu banyak lembaga pesantren dan pendidikan ini banyak yang minta bantuan asing. Ketika rival Erdogan di Turki ini mengalami permasalahan akan adanya kudeta, disinyalir bahwa ada lembaga-lembaga Islam yang dibiayai oleh Turki. Kemudian ada masjid, kemudian sekolah yang mendapat bantuan dari Timur Tengah. Seandainya pemerataan itu ada,
madrasah dan SMA ini dicintai dengan sama, diopeni, diayomi, diberi hak yang sama karena sama-sama anak bangsa, maka tidak akan lari. Begitu pula pendidikan di Indonesia ini, kalau semuanya memberikan keadilan, maka tidak ada kita mencari pendidikan agama sampai ke Timur Tengah. Cukup di Indonesia, saya yakin akan mumpuni. Di pondok pesantren akan mumpuni. Akan tetapi oleh ngopeni Gus ini terhadap anak bangsa ini belum sama. Oleh karena itu, tolong dumateng Gus Miftah kapurih napa menika ngusulaken dumateng pemerintah agar prinsip dalam keadilan ini adalah sama-sama anak bangsa, sehingga SMA juga maju, aliyah juga maju, pondok pesantren maju, tidak ada Bang Cinde, Bang Ciladan. Makatan Gus, itu terima kasih. saya. Terima kasih. Ini Assalamualaikum fakta, warahmatullahi wabarakatuh. Fakta saya dikirimi kawan saya. Bentuk ketidakadilan itu memang nyata. Nama saya samarkan jabatan guru, mata pelajaran yang diajarkan fikih. Jumlah jam per minggu 6, presensi per bulan 12. Honor pokok 6.000, tunjangan transport 18.000, tunjangan jabatan 6.000, tunjangan wali kelas 5.000, jumlah honor 35.000. Kan dancok ini loh. Kalau saya terus terang saja Pak, guru yang dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa honornya 35.000. Banyak artis yang rusak moral bangsa justru dibayar puluhan juta rupiah. Ini di mana-mana saya suarakan, Pak, biar sampai ke pemerintah. Memang ketidakadilan itu nyata. Maka di pondok saya, Pak, kebetulan saya nggak pernah di pondok. Saya bilang sama istri saya, Beb, loh, istri saya manggil saya sayang tanur rojim. Saya bilang sama istri saya, jangan pernah kamu perlakukan guru-guru pondok seperti ini. Dibayar, bila perlu standar pegawai negeri. Saya bilang begitu. Saya tak cari uang, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, ketika saya dikirimi kawan saya ini, saya nangis berbes milih, Bu. Dan ini masih banyak di Indonesia, nggak usah di luar Jawa, di Jawa loh masih banyak. Yang 1 bulan guru-guru kita itu gajinya cuma 200.000, 150.000. Betul Pak ya? Betul. Dan ini harus menjadi keseriusan dari pemerintah. Di satu sisi kita dituntut untuk mencintai negara, tapi di sisi yang lain negara tidak pernah perhatian kepada kita. Betul? Pak Asek, tolong Pak Asek, please. Sampai tiba lho tongkatku. Tiba meneh ki lho. Insya Allah Pak, karena saya kebetulan ada komunikasi dengan menteri di atas, akan saya sampaikan Pak. Ya terakhir. Terima kasih atas waktunya, yang terhormat Gus Miftah, yang terhormat Dr. Saihan, guru saya waktu di STAIN. Terima kasih. Oh jenengan muridnya gitu? Iya. Ya sudah nggak usah tanya, wong gareng kok SMS-an dhewe iso kok. Oke, terima kasih. Langsung saja bahwa tadi sesuai dengan tema penguatan NKRI, ada hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Itu hadis atau bukan? Ya. Kemudian, saya jawab dulu, satu dulu. Nah, saya pernah ngaji di Surabaya. Selesai ngaji, ada orang tanya, Anda ngomong hubbul waton minal iman, itu hadis riwayat siapa? Aku tadi mikir, kudunya jenengan paham, hubbul waton minal iman itu bukan hadis. Itu makalah yang dimasyhurkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Lah ini ada orang tanya sama saya, itu hadis riwayat siapa? Mergo sing tanya kita mau ngarepe golek-golek salah, aku tak jawab Muslim. Bingung deh, kok bisa hadis riwayat Muslim? Bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan nggak ada, aku yang ngono. Itu bukan hadis. Berikutnya, terima kasih Gus Miftah. Jadi Islam adalah dinus salam, cinta perdamaian. Tapi ada orang Islam yang menyalahpahamkan bagaimana. Ada orang dibom, ada orang jual miras langsung dibakar. Nah, itu kan termasuk Islam radikal. Islam yang tidak cinta damai tapi malah kekerasan. Nah, padahal Islam di sana ada radikal, itu dilarang. Kemudian wasat tadi yang sampaikan Gus Miftah, ya, itu adalah moderat dan Islam liberal, dan itu juga enggak pas. Nah, kemudian Islam pembagiannya ada Islam abangan, Islam KTP, ada Islam santri dan Islam wali. Nah, yang saya
tanyakan. Ini kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mayoritas Islam, tapi kita dianjurkan untuk nadhoriyah wa tatbiqiyah. Kita menjalankan Islam ya sesuai dengan teori dan praktek, tapi dasar kita adalah Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran di sana ada wasariku atau faktau aidiyahuma, tapi tidak diterapkan. Kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, tidak diterapkan. Nah, mohon untuk dijelaskan Islam yang bagaimana yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, dalam khilafiyah dalam di negara Saudi Arabia menerapkan khilafiyah, tapi di sini dilarang. Padahal apa? Kita untuk referensi adalah Al-Quran hadis, tapi dilarang di dalam negara Saudi, kita. Terima kasih. Mohon maaf, di Arab Saudi diberlakukan apa? Syariat Islam, tatbik. Enggak, tadi Anda bilang khilafah. Coba kamu belajar lagi model bentuk negara. Tidak ada satu negara pun di dunia hari ini yang menerapkan syariat khilafah, termasuk Arab Saudi. Berarti itu kerajaan. Berarti mocomu kurang oke, bro ya. Maaf itu Gus. di Maksud Arab saya Saudi, menerapkan tatbikus syariah. Kalau itu beda kaitannya, tapi itu bukan khilafah. Di antara itu khilafah bukan, ada termasuk tatbikus syariah. Anda salah. Arab Saudi itu bentuknya kerajaan tapi bukan khilafah. Bahkan Turki yang dulu gembar-gembor Turki Utsmani, hari ini pun bentuk negaranya juga bukan khilafah. Saya pastikan di dunia hari ini nggak ada satupun negara yang sukses dan hari ini eksis dengan menerapkan konsep khilafah. Kita bisa berdebat soal itu. Arab Saudi itu bukan khilafah, Mas, itu kerajaan. Maka Al-Mamlakah As-Saudil Arabiyah itu bukan khilafah. Lah, pemahaman seperti ini perlu saya luruskan. Karena ini sederhana sebenarnya. Kalau di sana menerapkan syariat Islam, iya, tapi bukan khilafah. Bukan khilafah. Persoalannya di Indonesia apakah tidak seperti itu? Iya, tapi tidak mutlak karena sudah menggunakan undang-undang. Karena beda bentuk negara antara kita dengan Arab Saudi. Maka saya pikir ketika pemahaman Pancasila itu benar, kita tidak akan punya pikiran seperti itu. Tidak punya pikiran seperti itu. Jadi dari semua ini saya pikir yang perlu Anda pahami itu adalah satu saja. Itu kan sebenarnya sepele. Bentuk negara Arab Saudi. Ketika Anda buka dimanapun, di Google merek apapun, itu mengatakan bahwa mereka adalah Al-Mamlakah, bukan khilafah. Saya membayangkan begini, Mas, ya, kalau ngomong khilafah, sahabatnya Kanjeng Nabi kurang apa toh? Yang khilafah, umatnya waktu itu kurang baik apa? Pemimpinnya saja dibunuh kok. Ayo, sekarang saya mau tanya, adakah orang di Indonesia sekarang yang lebih hebat daripada Utsman bin Affan? Ada nggak orang di Indonesia sekarang yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib? Dengan umat yang lebih hebat daripada umat waktu itu. Dan nyatanya Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman dibunuh, padahal umatnya jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau konsep khilafah, saya mengatakan saya setuju dengan Kiai Ma'ruf Amin. Konsep khilafah di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak. Kalau kita mau mengamalkan syariat Islam, gak usah menuntut sebagai warga negara, tetapi sebagai seorang muslim yang baik. Maka ada kategori takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kebanyakan di antara kita bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf nyambi mungkar.